Pewaris terakhir sang presidir. Bab 23. Bertemu lagi dengan Sally. Kamu tidak salah dengar, atau aku tidak salah bicara. Kosongkan pelabuhan itu sekarang juga, karena itu adalah milik keluarga. Lanjut Nando. Apa kamu sudah lupa? Saat keluarga besar kita dalam masa krisis, akulah yang membantu dan membiayai semua kerugian kalian saat itu. Kamu, ayahku, dan juga almarhum Paman Roy ikut menandatangani jual beli pelabuhan itu atas namaku. Jadi otomatis itu adalah milikku. Memang saat itu kamu yang membiayai semuanya, tetapi itu masih milik keluarga besar kami. Pokoknya kosongkan pelabuhan itu sekarang juga. Kalau tidak, apa? Ingat, aku bukan Abraham yang dulu, yang dengan mudah kamu perlakukan sesuka hatimu. Sekarang aku ini raja di kota ini. Aku bisa melakukan apa saja yang tidak mungkin bisa kamu lakukan. Leon, antar dia keluar sebelum kesabaranku hilang. Satu lagi, mobilmu sudah aku suruh orang mendorongnya ke alun-alun. Apa? Mobil mewahku kamu jemur di terik matahari? Iya, makanya kalau datang ke rumah orang, harus mematuhi peraturan yang sudah dicanangkan oleh sang empunya rumah. Leon, antar dia sekarang. Baik tuan, mari tuan Nando, saya antar Anda ke alun-alun. Abraham, ini belum selesai. Kamu akan menyesali apa yang telah kamu lakukan padaku hari ini. Pergilah, sampai kapanpun aku tidak akan takut padamu. Mau tidak mau, Nando pun keluar dari dalam ruangan itu, diikuti sekretaris Leon dari arah belakang. Orang itu benar-benar tidak pernah berubah. Dia selalu melakukan berbagai cara demi mencapai tujuannya. Abraham kembali duduk dan memeriksa beberapa berkas yang ada di atas meja. Sementara itu, Maya, Mira, dan Dapan menuju ke pusat perbelanjaan dengan mengendarai mobil. Setelah memarkirkan kendaraan di tempat parkir, ketiganya pun segera keluar dari dalam mobil menuju ke arah pintu masuk. Rencana kali ini, Maya ingin membeli beberapa kebutuhan pokok untuk Dapan. Mira dengan setia mendorong troli di mana sudah ada Dapan di atas bermain seolah-olah dia sedang mengemudikan kendaraan. Setelah dirasa cukup, ketiganya segera menuju kasir untuk membayar tagihan mereka. Mir, kita makan dulu sebelum kita kembali ke kantor. Terserah ibu saja, belas Mira yang saat itu menenteng sebuah kantong plastik. Hore, kita makan! Dapan melompat gembira. Sayang, kamu mau makan apa? Tanya Maya pada Dapan. Dapan mau makan ayam goreng. Sudah lama ibu tidak membuatnya untuk Dapan. Baiklah, kalau itu maumu. Ayo kita ke sana. Tunjuk Maya pada sebuah restoran yang masih ada dalam pusat perbelanjaan tersebut. Ketiganya pun masuk ke dalam restoran. Setelah menemukan meja kosong, ketiganya langsung duduk. Mir, kamu mau pesan apa? Samakan saya dengan ibu, balas Mira. Baiklah, Mbak, ayam goreng 3 dan teh manis juga 3. Tolong tunggu sebentar, kami akan menyiapkan untuk Anda. Malah seorang pelayan yang berdiri di samping mereka. Tidak lama kemudian sang karyawan datang membawa makanan dan minuman sesuai pesanan mereka dan menatanya di atas meja. Silakan dinikmati. Kalau masih ada yang kalian butuhkan, silakan hubungi kami lagi. Terima kasih banyak, Mbak, balas Maya. Sang pelayan itu pun pergi meninggalkan mereka yang mulai menikmati hidangan di atas meja. Mir, tolong jaga Dapan sebentar. Aku ingin ke kamar kecil dulu, ucap Maya setelah menyelesaikan makan siangnya. Silakan Bu, serahkan semuanya pada Mira.
Maya segera berdiri dan melangkah ke arah kamar kecil. Ada sekitar 5 menit Maya di dalam sana, hingga kembali pintu kamar kecil itu terbuka. Belum juga sepenuhnya dia keluar dari pintu utama kamar kecil itu. Tiba-tiba seorang perempuan berdiri di hadapannya. "Oh, ternyata kamu juga ada di sini," ucap perempuan itu yang tak lain adalah Sally. "Tolong menyingkir, jangan halang jalanku," balas Maya. "Aku tidak menghalangi jalanmu. Kamu boleh lewat kiri atau kanan," balas Sally tanpa bergerak sedikit pun. Mau tidak mau Maya pun mengalah. Dia mencoba bergeser ke kiri, tetapi sayang, Sally masih mengukirinya. "Sally, sebenarnya apa maumu?" "Nah, itu pertanyaan yang sedari tadi aku tunggu darimu. Katakan, ada hubungan apa kamu dengan Tuan Abraham?" "Segitu penasarannya kah dirimu hingga kamu bela-belain menemuiku di sini hanya untuk menanyakan hal itu?" "Aku sama sekali tidak penasaran denganmu. Aku hanya ingin tahu kenapa bisa Abraham sampai mengenalmu." "Baiklah, dengarkan baik-baik. Apa kamu masih ingat peristiwa 5 tahun silam di mana kamu membawaku ke kamar hotel demi untuk merebut Riko dariku?" "Aku ingat sekali itu. Semua itu aku lakukan demi mendapatkan Riko agar tidak menjadi milikmu. Enak saja, aku sudah lama mengaguminya, tetapi dia lebih memilihmu. Sekarang kamu mengaku juga. Kamu sungguh perempuan yang tidak punya perasaan. Ayahku meninggal dan orang-orang menuduhku yang bukan-bukan hanya demi untuk memiliki seorang Riko. Kenapa kamu tidak katakan sejujurnya saat itu? Dengan ikhlas, aku akan merelakannya padamu daripada aku harus menanggung malu dan kehilangan ayahku." "Tidak usah sederhana itu. Cepat katakan dari mana kamu mengenal Tuan Abraham." "Aku belum selesai bicara, kamu sudah memotong pembicaraanku. Saat itu kamu meninggalkan aku di kamar itu. Abraham datang, dan pagi harinya kamu, Riko dan keluarganya datang bertepatan di saat Abraham sudah pergi. Jadi, anak buah mertuaku membawa Tuan Abraham ke kamar itu." Sally seketika kaget mendengar cerita Maya. "Benar sekali. Harusnya aku berterima kasih padamu. Andai kamu tidak membawaku malam itu, tidak mungkin aku bertemu Abraham. Coba kamu lihat anak itu. Dia adalah putra Abraham." Tunjuk Maya pada Dapan yang masih asik menikmati hidangan di atas meja. Untuk kedua kalinya, Sally membuka kedua matanya dengan sempurna. "Kamu pasti mengada-ngada. Abraham itu tidak bisa memiliki keturunan seperti katamu." "Mungkin sekarang tidak setelah kecelakaan itu terjadi. Apa kamu lupa kalau kejadian malam itu sebelum Abraham kecelakaan?" ucap Maya tersenyum. "Aku harus memberitahu Papa Nando. Dia harus mengetahui kalau Abraham memiliki penerus kekuasaan keluarga Fernandes." Belum juga Sally mengeluarkan handphonenya dari dalam tas kecilnya. Tiba-tiba seseorang bertepuk tangan dari arah belakang. Hebat sekali, hebat sekali. Sally, ternyata kamu dan ayahku ada di balik ini semua. Kalian berdua melakukan berbagai cara hanya untuk mendapatkan harta keluarga Fernandes." "Riko?" Kembali sekali lagi, Sally harus membuka kedua matanya setelah melihat kehadiran Riko. "Sayang, kamu sudah salah paham. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan." Sally mencoba memegang tangan Riko, tapi Riko menghindar secepat mungkin. "Sudahlah Sally, semuanya sudah jelas dan tidak ada lagi yang harus kamu tutup-tutupi. Mulai sekarang, tolong jauhi aku. Kalian selesaikanlah masalah kalian di sini. Aku permisi." Maya meninggalkan mereka berdua sambil tersenyum. "Maya, tunggu sebentar." Riko mencoba mengejar Maya, tetapi dihalangi oleh Sally. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara memberi like,
komen, subscribe, like, dan share. Terima kasih.